Di mana sebenarnya Yesus sendiri berkata bahwa dia adalah Allah 100% dan juga manusia 100%. Matius pasal ke-22 ayat ke-41 sampai 46, Yesus mengutip Mazmur Daud ya. Kenapa dalam kesempatan itu ketika Daud dipimpin oleh Roh Kudus, Daud sendiri berkata bahwa Tuhan telah berfirman atau telah berkata kepada Tuanku. Jadi kenapa kalau memang Mesias itu adalah anak Daud, tapi di satu kesempatan Daud sendiri berkata bahwa dia adalah tuannya. Tuanku ini adalah seorang yang diajak oleh Yahweh untuk duduk di sebelah kanannya. Yesus pernah mengakui, kamu akan melihat bahwa anak manusia akan duduk di sebelah Allah. Kemudian mereka menjadi marah karena merasa bahwa Yesus adalah menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi status Yesus yang pertama adalah anak Daud, tentu karena Yesus adalah keturunan daripada Daud secara biologis, ya, secara manusiawinya. Yang kedua, Yesus adalah anak Allah. Dia mengakui itu. Artinya dia secara ilahi berasal atau lahir daripada Allah. Ya, tapi kan Yesus itu adalah anak Allah. Berarti anak Allah dan Allah itu berbeda. Ingat, Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 10 bahwa aku dan Bapa adalah satu. Satu di sana maksudnya adalah esa dan merupakan hakikat daripada Allah. Satu kesatuan, ya, anak dan Bapa. Shalom Sobat Sarumpun yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang telah kalian berikan dan support yang telah kalian berikan. Kalau sampai saat ini Sarumpun Sabda terus boleh eksis. Dan terima kasih untuk voting yang kalian telah berikan juga ya. Jadi saya sekarang mengerti gitu ya Sobat Sarumpun. Rupanya kalian masih ingin belajar dan rindu terus belajar tentang firman Tuhan ya. Karena kemarin kalian memvote tentang ingin mengetahui rahasia-rahasia atau firman-firman Tuhan yang masih bisa dipertanyakan, yang sulit begitu ya, atau juga yang masih bisa diperdebatkan. Nah, kesempatan kali ini Sobat Sarumpun saya ingin membahas, atau lebih tepatnya saya ingin ikut-ikutan nimbrung ya dengan para senior-senior saya, para teolog-teolog yang sudah lebih duluan membahas. Dan juga kalian mungkin yang sudah duluan membahas ya tentang siapa sih sebenarnya yang disalib ya. Apakah Yesusnya yang sebagai manusia atau Yesusnya yang sebagai Tuhan ya, atau kedua-duanya gitu ya. Ini menarik. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini kita harus clear dulu ya tentang pribadi Yesus sendiri ya. Dia 100% manusia dan juga dia adalah 100% Tuhan. Ini sebenarnya sudah clear diputuskan oleh Bapak-Bapak gereja di abad pertama ya tentang natur atau dui natur daripada Kristus atau Mesias. Tetapi kadang-kadang ada juga polemikus entah dari kepercayaan lain, entah dari internal sendiri yang masih meragukan, mempertanyakan atau memperdebatkan ya. Makanya Sarumpun Sabda selalu ingin memberikan satu-satunya kebenaran, yaitu kebenaran dari sabda Allah, ya, tidak melenceng kemana-mana gitu ya. Kali ini saya akan memberikan bukti bahwa Yesus sebenarnya sudah pernah memberikan pernyataan secara langsung. Ini pernyataan secara langsung ya, jadi tidak mengutip dari Paulus yang dianggap oleh orang-orang beberapa kaum dia itu orang gila ya. Dia bukan mengikuti Yesus, dia malah penghujat, itu kata mereka. Ya, memang sebenarnya Paulus sendiri berkata di dalam Filipi misalkan bagaimana Yesus telah mengosongkan dirinya dan dalam keadaan manusia dia telah dibunuh atau mati. 1 Petrus 3 ayat 18 begitu. Tetapi mari kita lihat satu pernyataan Kristus Mesias yang ditulis di dalam Injil Matius pasal ke-22 ayat ke-41 sampai 46. Kita akan langsung membahasnya dengan cepat saja ya.
Jadi di situ tentang konteksnya ya, tentang Yesus yang sedang berdiskusi dengan orang-orang Yahudi, utamanya orang Farisi dan juga ada ahli-ahli Taurat ya di sebuah rumah ibadah begitu. Yesus kemudian punya kesempatan untuk bertanya. Sebenarnya kesempatan ini adalah sekaligus untuk membukakan cakrawala orang-orang Yahudi tentang siapa sih sebenarnya Mesias menurut mereka. Ternyata kebanyakan dari mereka belum punya, atau sebenarnya semua dari mereka belum punya pengetahuan yang penuh tentang Mesias. Tahu dari mana? Ya, tahu dari mana Anda seperti itu? Ya bisa berarti seperti itu. Karena ketika Yesus berkata, menurut kamu anak siapa Mesias? Ya, kemudian mereka bilang bahwa Mesias itu adalah anak Daud. Ya, betul anak Daud? Betul ya. Yesus atau Mesias adalah seorang keturunan Daud. Ya. Tetapi tidak berhenti di situ saja, karena yang termasuk keturunan Daud itu sangat-sangat banyak. Ya. Baik di zaman itu, mungkin sampai zaman sekarang juga ada. Ya. Makanya Yahudi percaya bahwa di setiap zaman, itu setiap manusia yang lahir, utamanya lahir dari keturunan Daud, itu punya potensi untuk menjadi Mesias. Pertanyaannya, harus ada standar lain dong kalau gitu, yang lebih spesifik, supaya itu bisa benar-benar mengklaim bahwa dia adalah Mesias. Ya, nah makanya Yesus bertanya lagi, kalau memang Mesias itu adalah anak Daud, kenapa? Nah ini Yesus mengutip Mazmur Daud, ya. Kenapa dalam kesempatan itu ketika Daud dipimpin oleh Roh Kudus, Daud sendiri berkata bahwa Tuhan telah berfirman atau telah berkata kepada Tuanku. Jadi kenapa kalau memang Mesias itu adalah anak Daud, tapi di satu kesempatan Daud sendiri berkata bahwa dia adalah tuannya. Lalu apa jawab orang-orang Israel di sana? Ayat 46 tidak ada yang bisa menjawabnya. Nah disinilah sebenarnya kita bisa melihat bahwa orang Israel tidak mau menerima bahwa Mesias itu adalah seorang yang 100% ilahi dan 100% manusia. Nah jadi orang Israel atau Yahudi ketika itu, ya bahkan sampai sekarang bisa Sobat Sarung pun lihat, mereka meyakini dan mengimani bahwa Mesias itu benar-benar adalah 100% hanya manusia. Bukan setengah dewa, bukan setengah Tuhan, ya, bukan separuh manusia separuh Tuhan, tapi benar-benar 100% manusia. Ya. Tetapi bagi Yesus, bagi Kristus, bagi Tuhan, Mesias itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. Memang sebelum kita akan masuk ke dalam pembahasan yang lebih inti nanti, saya ingin mengklirkan dulu satu pernyataan dari Rabi Israel abad ini. Dia berkata bahwa Mazmur 110 yang dikutip oleh Yesus itu berbicara tentang Daud sendiri, Raja Daud. Tapi kenapa Raja Daud memakai kata Tuanku? Kenapa tidak langsung Tuhan berfirman kepadaku, gitu ya? Ini adalah maksudnya supaya nanti ketika dinyanyikan oleh para penyanyi dari Lewi, begitu nanti mereka akan menyanyikannya dengan logis. Maksudnya, contoh misalkan saya yang akan menyanyikan Mazmur itu, Tuhan berfirman kepada Tuanku, itu ditujukan kepada Daud. Tuanku adalah panggilan untuk Daud sebagai raja, atau ditujukan kepada keturunan Daud kelak, Tuanku sebagai raja. Tetapi kalau Tuhan berfirman kepada Daud, artinya Mesias hanya stop sampai di Daud, begitu ya. Jadi ini Daud sengaja menulis Tuanku ini supaya Mazmurnya ini menjadi logis, menjadi masuk akal, dan terus bisa dipakai, dinyanyikan oleh generasi selanjutnya. Tetapi menurut saya ini bisa saya bantah, dan menurut saya agak sedikit kurang masuk akal. Kenapa? Pertama karena Daud ini adalah orang yang pintar, sangat bahkan pintar. Pintar untuk apa? Pintar untuk setidaknya memahami bahwa orang-orang Lewi ini adalah juga orang pintar. Mereka tidak butuh atau tidak perlu. Daud tidak terbeban untuk membuat Mazmur yang harus logis dinyanyikan. Ya. Kenapa? Karena saya yakin orang Lewi ini yang setiap harinya ada di dalam bait Allah, belajar firman Tuhan, bahkan dipilih secara khusus oleh Allah, oleh Daud sendiri bahkan, pasti dipilih yang terbaik, ya, punya pengetahuan yang terbaik tentang firman Tuhan. Artinya tidak perlu lagi Daud harus terbeban ya menggunakan sudut pandang ketiga, yaitu seolah-olah Mazmur ini harus terus ditujukan kepada generasi-generasi selanjutnya.
Maksudnya dengan memakai kata Tuanku tadi supaya nanti masuk ke raja berikutnya, tidak seperti itu. Ya. Nah, yang kedua, ya selain tadi saya bisa membantah bahwa Daud tidak punya beban untuk membuat Mazmur ini secara logis, ya dapat disampaikan kepada generasi selanjutnya. Yang kedua adalah ada seorang lain yang bernama Asaf, ya kalau Sobat Sarumbun tahu di zaman Hizkia ini menyuruh bahwa orang harus menyanyikan Mazmur yang ditulis oleh Daud dan juga Asaf. Nah, Asaf ini juga kurang lebih sama, ya. Ketika dia di Mazmur pasal ke-82 dia menulis tentang Allah yang menegur, berfirman kepada raja-raja di dunia yang lalim, ya ketika itu. Di situ dia menggunakan juga sudut pandang ketiga, seolah-olah itu ditujukan nanti untuk generasi selanjutnya, ya. Jangan katakan aku sendiri telah berfirman. Aku sendiri telah berfirman, ini jelas adalah Allah secara tersirat, ya. Tetapi secara tersurat ini kata firman di sana, ya, atau amar dalam bahasa Ibrani-nya adalah berkata. Jadi ketika Asaf menulis ini seolah-olah dia sendiri juga, aku sendiri telah berkata. Jadi dia mewakili Allah. Ya. Nah, ketika dia mewakili Allah yang berfirman seperti itu untuk raja-raja yang lalim, artinya apa? Artinya ada otoritas yang Allah berikan kepada Asaf untuk nanti Asaf menyampaikan Mazmur ini dan akan dinyanyikan oleh orang Lewi. Jadi intinya adalah Allah memberikan otoritas. Nah, kalau Allah memberikan otoritas, artinya ada dua makna. Pertama, ada makna secara langsung, ya, yang bisa ditangkap oleh Asaf dan juga orang-orang Israel ketika itu, ya, ketika zaman Daud. Tapi yang kedua ada juga makna lain. Nah, makna lainnya apa ya? Makna lain adalah kalau di dalam Mazmur pasal 110 ini berbicara tentang Tuhanku tadi, ya, yang Tuhan ingin memberikan representasi tentang apa sih dan siapa dan bagaimana Tuanku ini nanti tergenapi. Si Tuanku ini akan secara penuh bisa dilihat, bisa dipahami. Nah, jadi sudah clear ya. Saya sudah meng-clearkan pandangan tentang Rabi Israel tadi yang seolah-olah ingin membuat Mazmur ini secara logis dapat diterima. Ya, padahal Mazmur ini adalah otoritas Allah yang diberikan kepada Daud dan juga Asaf. Makanya Yesus menggunakan kata Roh Kudus, ya. Daud yang dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya Roh Kudus atau Roh Allah, ya, ingin memberikan makna lain di balik penulisan Mazmur ini. Nah, kalau Allah ingin memberikan makna lain, artinya, ya, Daud tidak perlu tidak perlu terbeban untuk membuat Mazmur ini seolah-olah harus logis, ya, dengan usahanya, dengan pikirannya, dengan kemampuannya, tidak. Tapi memang Roh Kudus yang mengilhamkan Daud menulis ini, ya, seperti itu. Nah, jadi kita sekarang masuk ke dalam pembahasan di mana letaknya Yesus mengatakan bahwa dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Ya jelas, ketika Yesus bertanya dan tidak ada seorang pun yang dapat menjawab, bagaimana Mesias yang adalah anak Daud, tetapi dikatakan oleh Daud dia adalah tuannya juga, ya. Siapa Tuanku ini di dalam Mazmur 110 tadi, dia Tuanku ini adalah seorang yang diajak oleh Yahweh untuk duduk di sebelah kanannya. Ya, duduk di sebelah kanan itu tentu saja Yesus pernah mengakui. Ketika dibawa ke imam besar, Yesus berkata, kamu sendiri berkata, ya, bahwa maksudnya adalah bahwa aku adalah Mesias. Ya. Kamu akan melihat bahwa anak manusia akan duduk di sebelah Allah. Kemudian mereka menjadi marah karena merasa bahwa Yesus adalah menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, jadi duduk sebelah kanan Allah artinya dia menyamakan dengan yang maha kuasa. Ya, jadi status Yesus yang pertama adalah anak Daud, tentu karena Yesus adalah keturunan daripada Daud secara biologis, ya, secara manusiawinya. Yang kedua, Yesus adalah anak Allah. Dia mengakui itu. Ya, anak Allah. Artinya dia secara ilahi berasal atau lahir daripada Allah. Kan tentu saja saya juga mengakui bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan secara biologis, ya. Nah, jadi jelas ada dua status Yesus di situ yang Yesus sudah nyatakan bahwa dia adalah anak Daud, betul. Tapi dia juga adalah anak Allah. Ya, tapi kan Yesus itu adalah anak Allah. Berarti anak Allah dan Allah itu berbeda.
Ingat, Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 10 bahwa aku dan Bapa adalah satu. Satu di sana maksudnya adalah esa dan merupakan hakikat daripada Allah, satu kesatuan, ya, anak dan Bapa. Nah, kiranya lewat penjelasan tadi tentang Yesus yang adalah 100% Allah dan 100% manusia, yang langsung dikutip dari pernyataan atau mulut Yesus Kristus sendiri, menguatkan iman kita Kristiani dan juga sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, menjawab pertanyaan-pertanyaan sobat-sobat yang mungkin belum satu iman dengan kita gitu. Sobat Serapun, tetap terus semangat untuk belajar firman Tuhan, karena masih banyak sebenarnya ya yang tercatat dalam firman Tuhan yang bisa membuktikan bahwa dia adalah manusia dan juga Allah 100% ya. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati kita.